Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Qaidatul Arba'un, kaidah yang ke-40. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau berkata, fi dalalatil Qur'an ala usulit tib, yaitu dalalah dari Al-Qur'an, penunjukan dari Al-Qur'an kepada pondasi dari ilmu kedokteran. Maka di sini kita lihat Al-Qur'an hubungannya dengan ilmu dunia sangat erat sekali. Walaupun kita katakan Al-Quran itu ditujukan bukan untuk sebagai textbook ilmu dunia. Akan tetapi, ya, Al-Quran itu adalah untuk menjelaskan thariqul huda, menjelaskan siratal mustaqim. Akan tetapi, Al-Quranul Karim dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang menciptakan alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita melihat, ya, tidak ada kontradiksi atau inkonsistensi antara Al-Qur'an dengan apa-apa yang itu sudah mujma' alaih di ilmu sains. Apa-apa yang sudah merupakan ijma' dari para ilmuwan di ilmu sains. Jadi sesuatu yang memang itu sudah jelas kebenarannya di ilmu sains, maka tidak mungkin bertentangan atau kontradiksi dengan Al-Qur'anul Karim. Adapun yang masih interpretasi bentuknya atau hipotesis apalagi, maka bisa jadi memiliki kontradiksi dengan Al-Qur'an. Maka pada saat itu, ya, tentunya yang kita dahulukan adalah Al-Qur'anul Karim. Maka hubungan antara Al-Qur'anul Karim dengan ilmu sains itu sama hubungannya dengan Al-Qur'anul Karim dengan akal. Kenapa? Karena ilmu sains mempelajari tentang alam semesta, makhluk Allah Subhanahu wa taala, sedangkan akal adalah juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama bisa menghasilkan khobar. Dari akal bisa menghasilkan khobar-khobar, yakni pemikiran dari akal itu. Ilmu sains juga sama-sama bisa menghasilkan khobar. Bukankah output dari penelitian sains itu adalah khobar? Khobar yakni bisa teorema, bisa teori, bisa lema, dan seterusnya, hipotesis. Itu kan semuanya khobar, bukan insya. Ya, ini di ilmu balaghah, ya. Setiap kalimat bisa dibagi menjadi dua jenis, khobar dan insya. Khobar itu adalah kalimat yang bisa kemasukan sifat benar atau salah. Insya, kalimat yang tidak bisa kemasukan sifat benar atau salah. Contohnya, fulan asalnya dari Sulawesi. Nah, ini bisa kemasukan sifat benar atau salah. Fulan asalnya dari Sulawesi. Masya Allah, ini bisa di cross check, ya, dengan misalkan bertanya kepada fulan, ya fulan, antum beneran dari Sulawesi? Nah, begitu, ya. Atau bisa di cross check dengan cara, atau kita bisa meyakini benarnya statement ini dengan misalkan, ya, status orang tersebut misalkan tidak akan pernah berbicara kecuali fakta, maka kita bisa percaya dan bisa kita sematkan sifat khobar, sifat benar pada khobar tersebut.
Maka demikian pula ya khabar-khabar yang lain bisa dengan kita mencari tahu kebenaran dari khabar tersebut, bertanya pada sumbernya atau mencari bukti, atau kita bisa ya bertanya atau kita bisa melihat siapakah yang mengatakannya. Kalau yang mengatakannya adalah Rabbul Alamin atau Sayyidul Mursalin, jelas pasti benar. Kalau yang mengatakannya, kalau yang memfirmankannya adalah Allah Subhanahu wa taala atau itu adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu jelas pasti benar. Khobar yang langsung kita sifati sifat benar. Bahkan ini adalah bagian dari keimanan. Ini bagian dari ya iman paling mendasar yang harus dimiliki oleh setiap mukmin. Apa? Al-Qur'an itu hak, As-Sunnah itu hak. Betul nggak? Memberikan sifat benar, bahwa statement ini benar kepada setiap ayat Al-Quran dan setiap hadis Nabi Muhammad SAW, ini akidah mendasar seorang muslim. Baik. Maka ketika itu adalah khabar itu dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Nabi Muhammad SAW, khalas. Ini khabar yang benar. Kalau selain dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Nabi Muhammad SAW, misalkan dari ya orang yang selain Nabi Muhammad SAW, maka bertingkat-tingkat. Ada orang yang bisa langsung dipercaya, thiqah, ada orang yang meragukan, ada orang yang tidak bisa diragukan sama sekali, tidak bisa dibenarkan sama sekali perkataannya. Ada yang thiqah, ada yang dhaif, dan ada yang orangnya itu mungkar, ya. Orangnya itu kadzab. Maka itu kalau khobar. Kalau insya, jadi khobar itu statement, ya, statement, dan setiap statement bisa kemasukan sifat benar atau salah. Kalau insya itu setiap kalimat yang tidak bisa kemasukan sifat benar atau salah. Apa contohnya? Contohnya misalkan pertanyaan, antum dari mana? Nah, sekedar pertanyaan, ya fulan, antum dari mana? Ini bisa tidak kemasukan sifat benar atau salah? Oh, ini adalah kalimat yang benar, atau maksudnya kalimat yang mengandung makna yang benar gitu ya. Ini kalimat yang mengandung makna yang salah. Tidak bisa, karena ini pertanyaan. Beda cerita dengan ini pertanyaannya benar atau salah. Benar tidak kita menanyakan pertanyaan seperti ini? Benar tidak kita menanyakan Allah itu orang Arab atau bukan? Nah, ini berbeda bahasannya. Ini masalah ya apakah pertanyaan itu make sense atau tidak gitu ya. Apakah pertanyaan itu adalah pertanyaan yang bisa dijawab atau tidak? Tidak bisa dijawab bukan karena memang tidak bisa dijawab, tidak bisa dijawab karena memang pertanyaannya itu ya tidak masuk akal untuk ditanyakan dari awal gitu ya. Dari asalnya memang tidak perlu ditanyakan. Sama saja seperti bertanya misalkan. Misalkan bertanya, ya, apakah bapakmu sudah melahirkan? Apakah bapakmu sudah melahirkan? Ini kalau di zaman dahulu nggak bisa dijawab. Pertanyaannya salah dari sananya, gimana kita mau bisa jawab? Nah, ini bahasan lain. Ini bahasan lain, ya. Tapi kalau di zaman ini pertanyaan itu bisa dijawab karena sebagian orang ya yang terkena penyakit LGBT, maka mereka menjadikan, misalkan orang tuanya semuanya perempuan, sehingga salah satu harus jadi peran bapak, disebut bapak begitu ya. Allahul musta'an. Auzubillahi min dzalik. Nah, sehingga ini contoh kalimat yang tidak bisa kemasukan benar atau salah. Contoh lain adalah kalimat perintah.
ya duduk atau silahkan duduk begitu kan. Ini kalimat mengandung sifat benar atau salah, mengandung pesan yang bisa disifati benar atau salah atau tidak? Tidak bisa. Lah orang perintah kok tidak menstate apapun, tidak menyatakan apapun, tapi meminta dia untuk mengerjakan. Bisa disifati benar atau salah dengan apakah perintahnya benar atau perintahnya salah. Contohnya, ya fulan, ini silahkan minum khamr. Nah, ini perintahnya salah. Kenapa? Karena menyalahi syariat. Ini masalahnya urusannya beda lagi. Ini bukan masuk di bahasan kita sekarang. Ya, ya fulan, ini apa? Jatuhkan diri antum dari jurang, dari gunung. Nah, ini perintah yang salah. Kenapa? Menyelisih syariat. Ini bahasan yang lain. Ya, ini bahasan yang lain. Bahasan yang kita bahas sekarang, apakah kalimat itu sendiri mengandung pesan yang kemudian pesan ini adalah pesan yang benar atau salah? Nah, kalimat perintah itu nggak bisa kita sifati benar atau salah. Semoga jelas ya. Jadi itu khobar dan insya. Jadi khobar di sini bukan khobar yang ada di nahwu mubtada khobar, bukan khobar yang ada di ilmu hadis, ada khobar, ada asar. Jadi khobar di sini adalah istilah sendiri. Lawannya adalah insya. Ini dipelajari di ilmu balaghah. Maka di sini kita lihat bahwa ya hubungan antara Islam dengan sains ilmu umum itu sama hubungannya dengan antara Islam dengan akal. Kalau kita katakan misalkan hubungan Islam dengan akal, kita katakan bahwa wal aqlus sharih yu'akkidun naqlas sahih wa yu'ayyidu. Akal yang sharih, akal yang benar gitu, yang lurus itu akan menegaskan nukilan yang sahih dan menguatkan nukilan yang sahih tersebut. Menegaskan dan menguatkan. Kalau akalnya lurus. Wala yu'ariduhu wala yuhilu. Ia juga tidak akan bertentangan dengannya dan juga tidak akan memustahilkannya. Wa innama qad yaharu fihi al-aqlu li'ajzihi wa qusurihi wa dha'fi. Ini yang ana tuliskan di tulisan ana. Itu apa? Apa judul tulisan ana yang ini ya? Kok ana lupa. Masadirut talaqqi 'inda ahli sunnah. Masadirut talaqqi 'inda ahli sunnah. Tidak mungkin akal itu bertentangan dan juga tidak mungkin memustahilkan nukilan yang sahih Al-Quran ataupun As-Sunnah. Wa innama qad yaharu fihi al-aqlu. Akan tapi akal itu bisa bingung. Tidak mungkin menihilkan, tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Yang mungkin adalah akal itu bisa kebingungan. Karena lemahnya, karena keterbatasannya, dan karena ketidakmampuannya. Maka demikian pula sama dengan sains. Sains itu sama-sama tidak bisa mencari tahu hakikat yang sempurna dari semua yang ada di alam semesta. Kenapa? Karena sains itu adalah hasil penelaahan manusia dan manusia sifatnya lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan ya dalam kondisi lemah dan terus memiliki kelemahan dan keterbatasan sampai akhir hayatnya. Maka otomatis sains produk dari makhluk yang lemah ini juga lemah. Contohnya tidak bisa meneliti tentang ruh. Tidak bisa meneliti tentang jin dan malaikat.
Jangankan itu, yang bisa kita lihat dan yang itu merupakan domain sains saja, itu belum bisa kita teliti secara baik. Kalau di fisika, ya, kalau misalkan ada dua benda berinteraksi, ini sudah bisa dikerjain. Tiga benda saling berinteraksi, tiga benda saja, anggap nggak ada benda lain di alam semesta, cuma tiga benda ini saling berinteraksi. Ini sudah susah. Tambah satu lagi, 4. Oh, nggak ada yang bisa mengerjakan sampai sekarang. Mencari solusinya dengan akurat, secara analitik, nggak ada. 4 benda saling berinteraksi satu sama lain. Apalagi 10 pangkat 23 benda, bilangan Avogadro. Ya, partikel-partikel di material. Saling berinteraksi satu sama lain. Berapa jumlahnya? 10 pangkat 23. Nolnya 23. Berapa itu? Lebih besar dari 4 atau tidak? Jelas, jauh lebih besar daripada 4. Apalagi itu, nggak bisa kita meneliti dengan sangat akurat. Kita hanya bisa mengaproksimasi. Kita hanya bisa pakai ilmu, ya, statistik, fisika statistik. Nggak bisa kita mencari tahu secara detail dan akurat. Maka di sini kita lihat bahwa, ya, sebagian orang berkata, loh, bukankah kalau kita bahas material harus kita memang ke bicara fisika kuantum, mekanika kuantum. Dan di mekanika kuantum memang prinsipnya adalah semuanya itu uncertainty, tidak pasti begitu kan, dan antum jangan ngajarin anak fisika kuantum, Anda bilang. Bahkan kalau kita pakai fisika kuantum pun, kita pakai pesawat Schrödinger. Siapa orang yang bisa mengerjakan pesawat Schrödinger fungsi gelombangnya untuk 10 pangkat 23 partikel? Bahkan itu kita harus aproksimasi. Iya, harus pakai aproksimasi, pakai density functional theory, pakai one particle approximation, two particle approximation, pakai band theory, itu aproksimasi semua. Idealnya kalau antum mau pakai mekanika kuantum, fisika kuantum, antum ambil bersamaan Schrödinger, tuliskan bersamaan gelombangnya psi, kemudian tuliskan ini koordinatnya R1, R2, R3 sampai R10 pangkat 23. Untuk menyimbolkan posisi dari elektron 1, posisi dari elektron 2, posisi elektron 3, posisi dari elektron ke 10 pangkat 23. Mabok itu. 4 saja pusing. Ya. Bahkan kalau di fisika kuantum 3 saja sudah lumayan itu. 3 saja sudah pusing. Ana tantang antum untuk kemudian, ya, menuliskan persamaan gelombang. Kelas, cuma tensor produk dari fungsi gelombang untuk fermion dan boson misalkan. 3 saja. Itu sudah pusing ya, pakai determinan dan seterusnya. Ya, kita nggak mau bahas fisika sekarang. Intinya adalah sains itu lemah karena dia adalah hasil telaah dari manusia yang lemah. Sehingga kalau misalkan, ya, kita mendapati di sains sebuah statement khobar yang itu sudah pasti kebenarannya. Karena misalkan itu adalah hasil penglihatan dari kita sendiri misalkan. Jadi bukan kesimpulan yang disimpulkan belaka, tapi benar-benar ini hasil yang bisa kita lihat semua. Contohnya apa? Contohnya adalah fase-fase janin. Nah, kita tidak bisa melihat ke dalam janin gitu ya. Tapi kita bisa pakai bantuan dari gelombang elektromagnetik. Kita kemudian atau terserah atau bisa pakai sonar atau nggak tahu itu urusannya orang-orang fisika medis ya. Tapi kita lihat kita bisa menggunakan bantuan dari sains untuk mengetahui kondisi janin di dalam rahim seorang ibu. Dan kita bisa melihat sendiri fasenya yang awalnya kalau mungkin nutfah masih belum kelihatan, tapi alaqah kemudian mudghah kemudian perlahan-lahan sedikit mulai terbentuk bentuk manusia, bentuk bayi begitu kan. Yang awalnya cuma gumpalan daging kemudian lama-lama kelihatan bentuk manusianya. Nah, ini membenarkan apa yang ada di Al-Qur'an dan Al-Hadis. Jadi statement dari
ilmu kedokteran dalam bidang itu, berarti ya sudah, apa statement mereka? Statementnya adalah ini fase-fase janin awalnya begini, awalnya begini, awalnya begini. Nah, ini bisa, itu kita lihat sendiri. Ini bukan hasil ya inference, hasil penarikan kesimpulan dari asumsi atau macam-macam. Tidak, ini hasil melihat kita sendiri. Nah, kita pakai alat bantu, tapi kita melihat sendiri. Oh, sekarang bentuknya begini. Oh, sekarang bentuknya begini. Oh, sekarang bentuknya begini. Ini qot'i atau tidak? Secara indrawi, qot'i. Karena kita melihatnya langsung. Mu'ayanah wa musyahadah. Secara mu'ayanah dan secara musyahadah. Maka yang seperti ini baru kita bisa katakan thayyib. Ini kesimpulan yang kita dapat dari sains, dan ini tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sifat-sifat ilmu sains, teori sains yang seperti inilah yang baru bisa kita bandingkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan pasti tidak akan bertentangan. Pasti akan mendukung Al-Quran dan As-Sunnah. Pasti sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun teori-teori lain yang masih interpretasi, Big Bang misalkan, ya, Big Bang-nya beneran ada, cuma apakah di awal itu dari mana? Big Bang itu dari mana? Sebelum Big Bang itu bagaimana? Quantum fluctuation atau bagaimana? Atau singularity atau massive body dan seterusnya? Kita tidak tahu sekarang. Dan seterusnya. Intinya teori-teori yang masih debatable, yang masih berdasarkan asumsi, yang tidak mencapai derajat qot'i, maka itu nggak bisa kita bandingkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu biasanya teori yang bersifat perumusan. Adapun teori yang bersifat kita melihat langsung gitu ya, maka itu baru kita bisa bandingkan dengan Al-Quranul Karim dan As-Sunnah. Teori relativitas Einstein misalkan, teori relativitas Einstein itu adalah teori. Tidak bisa kita bandingkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang bisa kita bandingkan adalah misalkan dari teori tersebut menghasilkan suatu prediksi, kemudian prediksi tersebut kita telaah di laboratorium gitu kan, atau kita telaah di alam semesta, kemudian benar, inilah yang qot'i. Adapun teori relativitas Einstein-nya belum tentu qot'i. Mungkin ada orang yang bertanya, Ustadz, bukankah kita bisa mengetahui fenomena ini yang bisa kita lihat langsung ini? Bukankah dari teori relativitas Einstein? Betul. Cuma masalahnya belum tentu ini akurat gitu loh. Paham tidak? Contoh, misalkan contoh. Dari teori relativitas umum Einstein, kita bisa menggunakan teori tersebut untuk mencari atau untuk menghasilkan hasil yang sangat akurat di GPS. Peta GPS antum yang antum punya di setiap HP antum itu, GPS yang banyak digunakan oleh Kang Ojek, itu pakai ya konsekuensi dari atau salah satu hasil dari teori relativitas umum Einstein. Coba bayangkan. Kalau kita nggak menerima ada gravitasi, apalagi nggak menerima bumi datar gitu, ente harus malu pakai GPS itu. Lagi gimana? Ya, keluar-keluar, wah bumi itu datar. Habis itu mau pergi ke mall atau mau pergi ke mana, mau pergi ke pasar atau mau pergi ke masjid atau mau pergi ke mana yang dia belum tahu tempatnya di mana. Kemudian pakai GPS. Ya. Itu beneran terjadi. Ada orang yang seperti itu gitu loh. Maka yang qot'i di sini adalah apa yang kita lihat dari prediksi teori relativitas umum Einstein tersebut. Oh, prediksinya ini harus begini. Kalau ini jadi tambah akurat, kalau ini enggak. Jadi prediksinya di peta. Kalau kita nggak pakai teori relativitas umum Einstein, petanya gimana? Kalau pakai, petanya jadi berubah. Nah, ketika kemudian kita lihat peta yang sudah berubah karena kita terapkan teori relativitas umum Einstein, kita cocokkan dengan apa yang ada terjadi gitu ya.
peta ini benar nggak, mana yang lebih teliti. Ketika kita melihat, oh ini yang lebih benar, ini yang lebih teliti, nah ini yang qat'i. Kita katakan, hasil dari teori relativitas umum Einstein ini, prediksinya lebih bagus daripada kalau kita nggak pakai teori tersebut. Ini yang qat'i. Statement ini lebih bagus. Nah, ini yang qat'i. Karena kita bisa melihat sendiri. Secara musyahadah, secara muayyanah. Tapi teori relativitas umum Einstein-nya itu sendiri belum tentu. Loh, kok bisa? Karena begini, setiap teori itu punya namanya domain. Domain dia bisa benar begitu. Domain dia itu memberikan hasil yang akurat. Jadi setiap teori dibangun dari atas model atau asumsi. Kemudian dari model atau asumsi tersebut kita bikin matematikanya. Dari matematikanya kita bikin prediksi. Nah, jelas? Prediksi yang sama bisa didapatkan dari asumsi dan model yang berbeda. Itu kuncinya. Prediksi yang sama bisa didapat dari asumsi dan model yang berbeda. Aha. Buktinya banyak sekali. Contohnya, teori Newton sama teori Einstein. Kalau kita gunakan teori Newton untuk mempelajari tentang gerakan mobil, gerakan bahkan gerakan pesawat masih oke itu. Bahkan misalnya ya gerakan benda, ya apel jatuh dari pohon kena ke kepalanya Newton misalkan. Kita terapkan teori Newton dan kita terapkan teori Einstein, itu nanti prediksinya sama, hasil kesimpulannya sama. Beda dikit tapi bedanya itu 0,000 sekian yang itu nggak kelihatan di kehidupan kita sehari-hari. Makanya di kehidupan kita sehari-hari kita masih oke untuk menggunakan teori Newton. Jadi prediksinya sama tapi didapat dari asumsi dan pemodelan yang benar-benar berbeda. Newton ya basicnya adalah relativitas Galileo. Teori Einstein basicnya adalah relativitas Einstein. Tidak ada kecepatan yang lebih maksimum yang lebih besar daripada kecepatan cahaya, itu sudah kecepatan maksimum. Aku lihat ini malah jadi pelajaran fisika ya. Tapi maksud Ana adalah setiap teori punya asumsi, punya perumusan matematiknya yang dibangun dari asumsi tersebut dan punya prediksi dari rumusan matematika tadi. Prediksinya ketika kita sudah buktikan sendiri, kita bikin eksperimen, kita bikin observasi, kita cek prediksinya sesuai dengan wakil atau tidak. Kalau kita cek ini lebih akurat dibandingkan teori sebelumnya, ini khobar yang qat'i. Minimal dalam kasus alat yang kita gunakan atau sampel yang kita gunakan, ini lebih akurat. Kenapa? Ini qat'i. Kenapa? Kita saksikan langsung. Ya sebenarnya kalau mau dikejar, nggak ada yang qat'i selamanya. Karena bisa jadi Anda sudah bikin eksperimen sebagus mungkin, tapi eksperimen yang orang lain bikin eksperimen juga sebagus mungkin, kok hasilnya rada berbeda. Ya pasti ada kemungkinan itu gitu ya. Tapi sekarang asumsikan, semua orang sudah menghasilkan hasil eksperimen yang sama, bahwa ternyata kalau kita pakai teori relativitas umum Einstein untuk bikin peta, ternyata petanya lebih akurat. Itu sudah qat'i. Sudah mutawatir itu. Sudah di approve oleh hampir seluruh orang-orang yang meneliti di bidang itu. Sehingga apa? Sehingga kita katakan prediksi dari teori relativitas umum Einstein lebih akurat dibandingkan kalau kita nggak pakai teori tersebut. Kalau kita masih pakai teori Newton. Ini qat'i. Ini informasi yang qat'i. Dan sudah mutawatir, dibuktikan oleh banyak orang dan seterusnya. Dan itulah mengapa kita bisa menikmati GPS yang akurat. Adapun teori relativitas umum Einstein-nya sendiri belum tentu. Yang kita maksudnya adalah asumsi dan pemodelan ini. Pandangan bahwa alam semesta itu memiliki kecepatan maksimum yaitu kecepatan cahaya C. 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. 299.792.458 meter per sekon. 299 juta 792.458 meter per sekon. Apakah itu adalah kecepatan maksimum? Apakah benar itu adalah kecepatan maksimum? Apakah benar kita harus pakai transformasi Lorentz, nggak pakai transformasi Galileo untuk mengubah ya dari kerangka satu ke kerangka yang lain? Itu masih debatable. Itu masih zonni.
Jadi tidak masalah sebuah teori, asumsi dan pemodelannya zonni, kemudian outputnya itu ada yang menghasilkan output yang qat'i. Bisa itu. Karena yang membuat qat'i bukan teorinya itu sendiri, yang membuat qat'i adalah observasi kita, eksperimen kita. Itu yang bikin qat'i. Nah, jadi informasi yang benar, kalau mau kita bikin apa informasi yang qat'i tentang teori relativitas umum Einstein, kita katakan teori relativitas umum Einstein menghasilkan prediksi, menghasilkan konsekuensi. Yang konsekuensi itu kalau kita terapkan ke peta, kita gunakan untuk bikin peta atau GPS, dia lebih akurat daripada kalau kita pakai teori Newton. Nah, ini informasi yang qat'i. Adapun teori relativitas umum Einstein-nya sendiri, teori Newton-nya itu sendiri, teori fisika kuantum, teori tentang persamaan Schrödinger, teori tentang quantum field theory, teori tentang superstring theory, teori tentang density functional theory, teori tentang condensed matter, teori tentang renormalization group, teori macam-macam. Itu semua zonni. Itu semua zonni. Dan karena zonni itulah sains berkembang. Kalau semuanya qat'i, ya saintis udah duduk ya ngopi-ngopi. Gimana kabar? Alhamdulillah semua teori sains sudah qat'i. Selesai kelas. Masalah alhamdulillah. Ya, justru ketika kita mengatakan sains itu zonni, maka itu membuat kita kaum muslimin harusnya lebih semangat untuk meneliti dan menelaah. Termasuk yang qat'i juga adalah bulatnya bumi. Nah, itu orang astronot, ada astronot muslim juga sudah diterbangkan juga ke luar angkasa, melihat kepala sendiri, melihat dengan mata kepala sendiri, musyahadah wa muayana, bumi itu bulat. Itu qat'i itu. Tapi teori yang menggunakan info itu, misalkan teori tentang astronomi, teori tentang meneliti tentang kerak bumi dan seterusnya, ya menggunakan informasi bumi bulat, kemudian ya mereka berusaha meneliti dan seterusnya. Nah, itu sudah kemasukan asumsi dan modeling dan seterusnya, maka itu baru zonni. Tapi statement bahwa bulatnya bumi itu sendiri qat'i. Oke, jadi di sini kita lihat ya teori yang qat'i tidak mungkin, atau hasil yang sudah qat'i dari sains itu tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi apa hubungan antara Islam dan sains ini? Hubungannya adalah ya bisa jadi di Al-Quran dan As-Sunnah ada yang mengindikasikan kepada sains, ada yang mengindikasikan kepada alam semesta begitu ya, atau objek-objek yang ada di alam semesta, makhluk-makhluk Allah yang ada di alam semesta. Mengindikasikannya bagaimana? Dengan cara menyebutkan statement umum atau isyarat. Contohnya misalkan, contohnya gini, kita jangan contohkan ke ilmu dunia dulu. Contohkan misalkan bagaimana isyarat Al-Quran terhadap ilmu hadis seluruhnya. Seluruh ilmu hadis diisyaratkan dalam satu ayat saja di Al-Quran. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, kalau datang orang fasik kepada kalian membawa kabar, maka tabayyunlah. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa kabar yang dibawa oleh orang, kalau itu orang fasik, maka harus dicek. Nah, bagaimana sekarang kalau kita tidak tahu apakah ini orang fasik atau orang yang benar, yang adil, yang terpercaya? Nah, ya udah berarti kita harus mempelajari tentang biografi orang tersebut. Nah, dari konsekuensi logis dari ayat tersebut, dari delalah konsekuensi dari ayat tersebut, kita bisa mengambil ya berbagai kesimpulan-kesimpulan. Nah, itu akan mengarah ke ilmu hadis. Oh, berarti kita harus mempelajari biografi dari orang yang bawa berita tersebut, yang mengklaim bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda begini dan begitu. Orang ini mengklaim bahwa Nabi Muhammad SAW berbuat begini dan begitu.
orang ini mengklaim bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan sesuatu, kemudian dilakukan sesuatu di depannya, kemudian Nabi Muhammad SAW mengiyakan atau menyetujui atau tidak mengkritik. Orang ini mengklaim bahwa Abu Bakar berkata begini dan begitu, Umar berkata begini dan begitu, Utsman berkata begini dan begitu, Abu Hurairah berkata begini dan begitu, Ali duluan berkata begini dan begitu. Kemudian para sahabat yang lain seperti Abu Hurairah, seperti Aisyah, seperti Ibnu Mas'ud dan seterusnya. Ini berarti bawa kabar. Kabar yang sangat penting untuk kita cross check terlebih dahulu. Gimana caranya? Nah, ayatnya menyebutkan inja'akum fasikun. Kalau datang orang fasik, binabain, membawa kabar. Lah, kita tahu dari mana orang ini fasik atau bukan? Berarti kita harus pelajari biografi dari orang ini. Harus pelajari ilmu rijal. Kemudian setelah itu harus, karena kemudian orang ini berkata, aku mendengar dari ini, dari fulan, fulan mendengar dari fulan, fulan dari mendengar dari fulan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda. Berarti harus kita cek nih, apakah ini benar-benar mendengar? Makanya nanti kemudian kita bicara ittisalus sanad, bersambungnya sanad. Sehingga kemudian para ulama mengarahkan mereka untuk membuat istilah-istilah ini sanadnya ya bersambung, ittisal muttasil, sanad yang muttasil, ini sanad yang munqati, ini sanad yang mauquf, ini sanad yang mu'dhal dan seterusnya. Jadi seluruh ilmu hadis dibangun di atas satu ayat ini. Coba bayangkan. Al-Quran mampu untuk seperti itu. Satu bidang ilmu besar tersendiri diisyaratkan dari satu saja. Coba bayangkan. Jadi sangat tidak menutup kemungkinan antum mentadaburi satu ayat, kemudian antum bisa bikin satu bidang tersendiri besar dari situ. Bisa. Biiznillah, bi'aunillah. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang kaum muslimin, para peilmuan di zaman dulu ya. Mereka mentadaburi Al-Quran, kemudian dapat ayat, kemudian mereka dapat ide, konsekuensi logis dari itu, dalalah iltizam dari itu, kemudian mereka mengembangkannya secara ilmiah menggunakan metode-metode sains gitu ya. Jadi nggak pseudosains juga, pseudosains itu apa? Sains abal-abal gitu ya. Jadi Al-Quran itu cuma menunjukkan, Al-Quran atau hadis itu cuma menunjukkan, mengisyaratkan. Yaitu seperti hadis tadi, seperti ayat tadi. Inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Dari situ kemudian dibangunlah secara ilmiah. Apakah ini benar-benar muttasil? Apakah ini ya tidak muttasil? Apakah benar rawi ini bertemu dengan rawi ini atau mendengar atau meriwayatkan dari rawi ini? Diteliti secara ilmiah. Pakai apa? Ya pakai ilmu yang ada di bidang itu gitu ya. Sudah selesai dari ayat Al-Quran ini, kemudian kita menuju ke memang yang ilmiah di bidang itu. Apakah kalau kita mengklaim bahwa fulan pada tahun sekian naik haji, fulan yang lain pada tahun yang sama naik haji, apakah cukup itu untuk membuat kita bisa menyimpulkan bahwa mereka kemungkinan mendengar hadis ini satu sama lain? Diteliti, silakan teliti. Pakai apa? Ya pakai ilmu yang ada terkait masalah ini, begitu kan? Itu dipelajari di ilmu jarh wa ta'dil, ilmu rijal, ilmu jarh wa ta'dil khususnya, sama ilmu ilal. Ya, kemudian misalkan, apakah misalkan ketika misalkan orang ini, yakni dia hadis-hadisnya itu banyak ditulis di kitabnya, tapi kemudian dia safar, misalkan safar ke Yaman, kemudian dia meriwayatkan hadis tersebut ke orang lain, sehingga orang lain ini mendapatkan hadis tersebut dari dia di Yaman, padahal dia nggak bawa kitab-kitabnya ke Yaman. Nah, apakah hadis tersebut bisa kita percayai? Gimana secara ilmiah? Belum bisa kita percayai, karena ada kemungkinan hadis-hadis dia yang selama ini dia riwayatkan di kotanya itu berbekal pada kitabnya. Terus gimana secara ilmiah? Gimana cara menentukan apakah hadis yang dia riwayatkan di Yaman tersebut bisa dipercayai atau tidak? Gimana caranya? Caranya adalah kita gunakan kaidah yang memang ilmiah di bidang ini.
di bidang masalah untuk meneliti apakah orang ini benar-benar terpercaya atau tidak. Gimana caranya? Pakai statistik. Pakai statistik. Gimana caranya? Selama ini ketika dia masih di kotanya, hadis-hadis yang diriwayatkan, atau ketika dia safar ke tempat lain, nggak di Yaman, tapi safar ketika musim haji atau ke negeri lain dan seterusnya, yang sama-sama tidak bawa kitab. Kemudian kita lihat hadis-hadisnya. Kita bandingkan dengan hadis-hadis yang lain. Kita bandingkan secara matannya. Apakah ada terjadi ittirab? Apakah terjadi ada perubahan di situ dan seterusnya. Secara statistik. Kalau secara statistik, oh ini ternyata benar semua atau mayoritas benar. Ya sudah, kita bisa terima hadis yang ada di Yaman tersebut. Kalau benar semua atau cuma salah satu dari ribuan hadis yang selama ini dia riwayatkan di luar kota dia, maka ya sudah, ini sahih, thiqah, sabit. Kalau misalkan ya 70%, ya ada kemungkinan salah, ada kemungkinan benar, thaib, ini hasan. Khalas, begitu ya Mas Syahid. Ilmu hadis pakai statistik, pakai pendekatan statistik. Kenapa? Itulah yang ilmiah di bidang ini. Selesai kita dari Al-Quran tersebut, kemudian kita menuju hal yang ilmiah, metode yang ilmiah di bidang yang sedang kita teliti, yang itu adalah kita ambil inspirasinya dari Al-Quran. Itu caranya untuk mengekstrak sains dari misalkan Al-Quranul Karim atau hadis Nabi Muhammad SAW. Bukan dengan pseudosains, sains abal-abal, mengatakan, oh ini misalkan waktu misalkan subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Oh, Masya Allah, Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Taib. Kemudian ada orang bahas, ini kita teliti. Ini berarti Nabi ini pakai yakni dimensinya diubah dari dimensi kita manusia, dimensi 3 dimensi gitu kan. Dimensi ruang. Kemudian dinaikkan dimensinya oleh Jibril sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam bisa safar dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu berarti mengubah dimensi. Kemudian ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha itu juga mengubah dimensi dan seterusnya. Ini pseudosains. Kenapa? Gimana antum bisa membackup statement antum tentang dimensi-dimensi itu? Sudah pakai metodologi yang bisa digunakan tidak di ilmu sains? Kalau tidak bisa, ya sudah, kita katakan kita nggak bisa meneliti sisi sains dari Isra Mi'raj. Selesai, katakan nggak bisa. Khalas, kita cuma beriman pada apa yang disebutkan di Al-Quran dan Sunnah. Khalas. Udah gak usah dipaksain begitu loh. Itu maksudnya. Itu contoh pseudosains. Karena ada orang yang membahas, berarti teori relativitas Einstein itu sudah dibahas di Al-Quran ya sejak 1400 tahun yang lalu. Tadi kita sudah jelaskan. Prediksi dari teori Einstein-nya benar, tapi teori relativitas Einstein sendiri masih zonni. Nggak boleh kita katakan Al-Quran itu telah bahas teori relativitas Einstein sejak 1400 tahun yang lalu. Nggak boleh. Cuma sekedar sama-sama ada relativitas waktu. Nggak bisa. Antum nggak tahu teori relativitas Einstein. Begitu loh. Yang disebutkan di Al-Quran itu perkara ghaib. Antara waktu di dunia dengan waktu di langit. Ini masalah ghaib. Yang dibahas oleh Einstein ini masalah dunia. Perbedaan waktu antara dua kerangka yang memiliki gerak relatif satu sama lain. Gak usah jauh-jauh ke langit. Ana diam di stasiun, teman Ana gerak di kereta, tapi keretanya bergerak mendekati kecepatan cahaya. Ini sama-sama masih dunia tidak? Sama-sama masih dunia. Kita nggak bicara waktu di langit dan seterusnya. Enggak, itu perkara gaib. Yang dibahas oleh teori relativitas Einstein, khususnya teori relativitas khusus Einstein, special relativity, itu adalah tentang sama-sama domainnya dunia ini. Kalau Anda di mobil dengan orang yang lain yang duduk di pinggir jalan, melihat ya fenomenanya berbeda. Kenapa? Yang satu bergerak relatif terhadap permukaan bumi, yang satunya tidak bergerak relatif terhadap permukaan bumi. Harus pakai transformasi Lorentz dan seterusnya. Ya. Jadi maksud Anda adalah hati-hati ketika kita berbicara seperti yang disebutkan oleh orang-orang itu, teori relativitas Einstein ternyata sudah dibuktikan oleh Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu. Sekarang masalahnya, nanti gimana kalau teori relativitas Einstein itu salah? Loh, itu kerjaan Anda sekarang. Kerjaan Anda adalah mencari modifikasi dari teori relativitas umum Einstein, ya.
Maka itu salah satu topik riset anak gitu loh. Nah, nanti misalkan kita tiba di zaman di mana teori relativitas Einstein ternyata nggak benar-benar amat, sama kayak teori Newton, nggak benar-benar amat. Ada teori yang lebih bagus dengan asumsi dan model yang jauh berbeda, tapi bikin hasil yang jauh lebih akurat daripada teori Newton. Di domainnya teori Newton, teori Einstein dan teori Newton sama-sama menghasilkan kesimpulan yang sama, tapi di domain yang di luar domainnya Newton, teori Einstein lah yang akurat begitu. Jadi teori Einstein domainnya lebih luas daripada teori Newton. Gimana nanti kalau kita orang manusia kepikiran teori lain yang lebih luas domainnya daripada Einstein, tapi dibangun dari asumsi dan model yang jauh berbeda dari teorinya Einstein. Apa enggak kemudian membahayakan orang-orang yang tadi dengar, oh Al-Quran buktiin teori relativitas Einstein. Oh ternyata teori relativitas Einstein sekarang kedapatan nggak begitu akurat. Terus gimana nanti pandangan orang-orang yang jahil? Berarti Al-Quran nggak begitu akurat. Padahal orang-orang yang mengatakan tadi itulah yang jahil gitu, yang tidak akurat dalam ketika mereka mengatakan statement tersebut. Al-Quran membuktikan teori relativitas Einstein sejak 1400 tahun yang lalu. Ini statement macam apa ini? Begitu loh. Nah, jadi itu maksud Ana. Dan Ana sedang merangkum kawaid dalam masalah ini. Karena banyak yang membutuhkannya. Ya, sedang dalam proses insya Allah. Dengan kawaid tersebut akan menjadi jelas bagaimana kita harus mendudukkan antara Islam dan sains. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan amalan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan tersebut ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu alam. Ya, jadi kita malah nggak membahas ini ya. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita bahas bab ini. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.